Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus laporan keuangan. Langsung saja pada video penjelasannya. Siklus laporan keuangan adalah proses yang berulang dalam akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Siklus akuntansi biasanya dilakukan dalam 1 tahun kalender, dimulai dengan pembukaan buku di awal tahun dan ditutup dengan jurnal penutup di akhir tahun. Siklus akuntansi penting karena dapat membantu perusahaan dalam berbagai hal, seperti memastikan transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan secara akurat, memberikan pemahaman yang jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan Faradel, membantu pemilik usaha dalam mengenali kondisi keuangan perusahaan. Tahapan siklus akuntansi. Terdapat setidaknya 8 tahapan dalam siklus akuntansi keuangan. Tahapan-tahapan ini perlu diterapkan secara tepat untuk menghindari ketidakseimbangan pengeluaran dan pemasukan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, menganalisis transaksi. Tahapan pertama dari siklus akuntansi adalah mengamati setiap transaksi yang terjadi dalam satu periode pada suatu entitas atau unit usaha. Pengamatan ini bertujuan untuk menemukan transaksi yang berpengaruh besar terhadap keuangan entitas atau unit usaha. Yang kedua, mencatat transaksi. Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi adalah mencatat transaksi yang telah dianalisis sebelumnya sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi ke dalam suatu jurnal. Yang ketiga, membuat buku besar. Dalam tahapan ini, transaksi yang sebelumnya disusun dalam jurnal dipindahkan ke dalam buku besar. Pemindahan disesuaikan dengan daftar susunan rekening besar. 4. Membuat neraca saldo. Tahapan keempat adalah membuat neraca saldo. Sama seperti sebelumnya, saldo-saldo yang dimasukkan ke dalam buku besar dipindahkan kembali ke neraca saldo untuk melihat kesamaan antara saldo debit dan kredit. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk melihat adanya transaksi yang tercatat di dalam periode akuntansi atau transaksi lainnya yang perlu disesuaikan. Misal, ada kesalahan perhitungan dalam pembelian perlengkapan. Yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Dalam tahapan keenam ini, akuntan perlu membuat neraca saldo yang saldo-saldonya telah disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Setelah melihat hasil dari neraca saldo, setelah penyesuaian, siklus akuntansi dilanjutkan dengan laporan keuangan yang menunjukkan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan neraca. Dan yang terakhir atau yang ke-8, membuat jurnal penutup. Tahapan terakhir dari siklus akuntansi adalah membuat jurnal penutup. Fungsi dari jurnal penutup adalah menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi nol. Nah, selanjutnya itu jenis siklus akuntansi. Jenis siklus akuntansi dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan produk yang dijualnya. Yang pertama yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah siklus akuntansi yang menjadikan barang fisik sebagai produk utama dalam catatan keuangan. Yang kedua yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada siklus akuntansi perusahaan jasa, produk utama dalam catatan keuangannya adalah sebuah jasa. Secara umum, siklus akuntansi perusahaan jasa maupun perusahaan dagang tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya memerlukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, pencatatan ke dalam buku besar, hingga akhirnya ditutup dengan jurnal penutup sebagai tahap akhir dalam siklus akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu contoh siklus akuntansi. Berikut adalah contoh siklus akuntansi yang diambil dari buku akuntansi untuk LSM dan partai politik, yaitu aset dan aktiva sama dengan modal 1.000 sama dengan 100.000 sama dengan 100.000. Aset dan aktiva yaitu sama dengan utang tambah modal sama dengan 100.000 sama dengan 50.000 dan tambah 50.000. Yang ketiga yaitu modal sama dengan aset kurang utang. 50.000 sama dengan 100.000 kurang 50.000. Yang keempat, utang sama dengan aset sama kurang modal. Guntur SE Aketa adalah staf bagian keuangan LSM. Ayo bangkit. Guntur SE Aketa mencatat setiap transaksi berikut selama sebulan pertama.
A. Transaksi pertama adalah Guntur SE Aketa menyetor 10.000 ke rekening bank atas nama LSM Ayo Bangkit. Akibatnya terjadi penambahan aktiva atau kas sebesar 10.000 pada suatu sisi persamaan dan menambahkan modal pada sisi lainnya dengan jumlah yang sama, seperti pada contoh berikut. B. Transaksi Guntur SE Aketa berikutnya adalah LSM Ayo Bangkit membeli sebidang tanah di seberang jalan gedung mereka dengan membayar tunai 7.500. Transaksi ini mengubah komposisi aktiva, tetapi tidak mengubah jumlah totalnya. C. Selama bulan berjalan Guntur membeli bensin, aki dan lainnya untuk kendaraan inventaris ketua LSM sebesar 850 dari sejumlah pemasok dan setuju membayar dalam waktu dekat. Transaksi ini disebut pembelian secara kredit dan kewajiban membayar yang timbul disebut utang. Barang-barang yang ada akan habis dipakai dinamakan beban dibayar di muka atau aktiva. Umumnya setiap pembelian harus dicatat pada saat pembelian dilakukan dan memerlukan catatan terpisah untuk setiap kreditor. Namun pembelian kali ini dicatat dalam suatu jumlah sekaligus. Akibatnya aktiva dan kewajiban bertambah masing-masing 850. D. Dibayarkan kepada kreditor 400 yang berarti menguraikan aktiva dan kewajiban. E. Dalam bulan pertamanya tahun 2020, LSM Ayo Bangkit mendapatkan pendapatan dari iuran anggota sebesar 4.500.000 secara tunai untuk pembangunan gedung. Akibatnya kas bertambah 4.500.000 dan ekuitas LSM Ayo Bangkit bertambah dengan jumlah yang sama. Dampaknya pada persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. F. Jumlah aktiva yang dikonsumsi atau jasa yang dipakai dalam proses penghasilan pendapatan disebut beban. Beban dalam hal ini mencakup perlengkapan yang digunakan, upah pegawai, serta aktivitas dan jasa lain yang digunakan untuk lembaga. Sejumlah beban yang terjadi dan dibayarkan selama bulan bersangkutan adalah upah karyawan sebesar 1.125.000, sewa komputer sebesar 850, prasarana sebesar 150 dan rupa-rupa sebesar 75.000. Pengaruhnya dalam transaksi adalah mengurangi kas dan ekuitas LSM Ayo Bangkit 12.300.000. G. Pada akhir bulan nilai perlengkapan yang masing-masing ada ditentukan 250, yang berarti selebihnya telah dipergunakan dalam operasi lembaga. Berkurangnya perlengkapan dan ekuitas LSM Ayo Bangkit sebesar 600 ditunjukkan sebagai berikut. H. Pada akhir bulan, Guntur menarik 1 juta dari kas untuk keperluan pribadi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Transaksi ini merupakan kebalikan dari investasi pada LSM. Saldo persamaan sekaligus saldo akhir dari penarikan 1 juta. Itulah penjelasan mengenai siklus akuntansi, yaitu proses akuntansi yang mencatat segala transaksi keuangan, segala bukti transaksi keuangan secara sistematis untuk dijadikan sebuah laporan perusahaan. Siklus akuntansi terdiri dari 8 tahapan yang diperlukan untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan. Sekian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.